Banyak yang mengatakan sulit untuk membenci N'Golo Kante. Senyumannya, kesederhanaannya, kisah perjalanan hidupnya, cara dia membawakan dirinya, menjadikannya salah satu pemain yang tak punya pembenci. Semua sayang Kante. Begitulah fans sepak bola menyebutnya. N'Golo is incredible. Everybody who sees him for the first time loves him, and all my family love him when they watch our games now. Namun siapa sangka, seorang pemain yang sangat rendah hati, pemalu, dan selalu tersenyum ini adalah salah satu pemain yang paling disegani dan ditakuti lawan-lawannya. Ketika berada di lapangan, N'Golo Kante adalah monster yang berbeda. He's everywhere. Sometimes when I'm on the pitch, I see him twice. One on the left, one on the right, and I think he play with twins. But he's a fantastic player. Lantas bagaimanakah kisah seorang N'Golo Kante? Gelandang bertipe penghancur yang mengawali karir dengan penuh penolakan dari berbagai klub karena ukuran tubuhnya yang kecil, menjadi salah satu pemain yang hampir memenangkan segalanya di dunia sepak bola. Simak kisahnya. Di sekitar tahun 1980-an, orang tua Kante dengan berat hati dan penuh keberanian memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, Mali, dan bermigrasi ke Perancis untuk menemukan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak di negara itu. Keluarga itu menetap di sebuah flat apartemen di distrik Royal Malmaison, pinggiran barat kota Paris. Distrik ini berada di antara lipatan Sungai Seine, sangat indah dan tenang, jauh dari kejahatan. N'Golo Kante was born in Paris, but then he grew up on the west suburbs of the city. Not the most dangerous council estate, but still a council estate with a huge sense of community. N'Golo Kante kemudian lahir di akhir bulan Maret tahun 1991. Venir à Royal Malmaison, c'était la vie de famille dans la maison où je vivais avec ma famille. Tak banyak cerita tentang bagaimana masa kecilnya yang sesungguhnya, karena sebagian besar cerita di media tentang masa kecilnya tak bisa dipastikan kebenarannya. Belum ada media kredibel yang merangkum bagaimana awal kehidupannya, dan foto ini dipastikan bukan dirinya. Namun satu hal yang pasti, dia terlahir dari keluarga yang mengajarkan kerja keras untuk tetap bisa bertahan hidup. Dan Kante kecil itu sangat menyukai sepak bola. Dia beruntung karena keluarganya, terutama sang ibu, mendukung passionnya untuk permainan itu. Seperti anak kecil kebanyakan, Kante setiap hari bermain bola dengan bocah-bocah di lingkungannya. Lalu, saat menyaksikan Prancis memenangkan Piala Dunia di tahun 1998, kecintaannya akan sepak bola berubah menjadi ambisi yang lebih besar. Aku berusia 7 tahun ketika Prancis pertama kali memenangkan Piala Dunia untuk negaraku di tahun 1998. Dan aku sangat gembira. Kukatakan kepada teman-temanku, suatu hari nanti, aku juga akan memenangkannya.
Dia dengan cepat memahami jika kejayaan sepak bola Prancis dan perekonomian negara itu berada di tangan para imigran. Kante kecil pun bermimpi untuk mengubah kehidupan keluarganya lewat sepak bola. Dia kemudian mendaftarkan dirinya sendiri ke sebuah akademi yang tak jauh dari rumahnya. GS Suresnes. Setiap hari, dari rumahnya, dia akan berjalan selama 15 menit untuk sampai ke tempat latihan. Piotr Wojtyna, seorang ekspatriat Polandia berusia 50 tahun, yang merupakan pelatih pertamanya, bercerita. Kami mengawasi semua anak-anak di sesi latihan pertama. Golo langsung menarik perhatianku dengan mobilitasnya dan kemampuannya merebut bola dari pemain lain. Yang mengejutkan adalah dia langsung mengopernya. Bukan seperti tipe pemain yang merebut bola dan mencoba menggiring bola melewati semua orang. Dia tidak pernah berhenti berlari. Dia selalu bergerak. Aku langsung menempatkannya di tengah lapangan, dan dia melakukannya dengan sempurna. Wojtyna hanya butuh satu sesi latihan untuk menyadari bahwa Kante seharusnya bermain dengan anak laki-laki yang setahun lebih tua. Pola yang terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kante terus dipromosikan ke kategori usia di atasnya, dan dia kemudian sampai di kelompok usia 20 tahun, meski masih berumur 17 tahun. Karena melewatkan lebih dari satu kelompok usia, dia harus menjalani tes medis dengan para dokter untuk menjamin kesiapan fisiknya yang diminta oleh Federasi Sepak Bola Prancis. Rekan setimnya saat itu mengingatnya sebagai seorang pemain yang sangat dinamis, sehingga dia mampu memenangkan pertandingan sendirian. Seorang pemain yang memiliki kualitas fisik luar biasa, yang membuat rekan-rekan ataupun lawan-lawannya tidak punya pilihan selain tertawa. Foto-foto masa remajanya menunjukkan Kante tampak sangat kecil dibandingkan dengan rekan setimnya. Dia begitu kecil dalam balutan jersey Suresnes yang kebesaran. Pierre File juga mengenangnya dan bercerita. Matanya selalu terbuka lebar dan sedikit tersenyum. Dia tidak pernah berbicara, tetapi dia mendengarkan. Dia datang, berlatih, dan pergi. Dia tak pernah terlihat memiliki masalah. Dia selalu senang. Ayah Kante meninggal saat usianya 11 tahun. Tapi tak ada satupun yang tahu tentang kabar itu. Menurut File, mereka bahkan tak pernah bertemu orang tuanya, karena kakak perempuan Kante lah yang datang jika ada urusan administrasi. Kakaknya telah lebih dulu bergabung dengan Akademi Perempuan Sures. File adalah orang yang membawa Kante melakukan uji coba di klub-klub profesional di sekitar wilayah itu. Kadang mereka naik mobil atau naik kereta untuk pergi ke klub yang lebih jauh. Mereka menuju ke arah barat untuk uji coba di Rennes dan Lorient, lalu pergi ke Sochaux di wilayah timur, kemudian ke wilayah utara untuk mencoba peruntungan di klub Beauvais dan Amiens, serta ke selatan ke pusat sepak bola nasional di Clairefontaine. Namun, tidak ada satupun dari klub-klub itu yang menunjukkan minat untuk menggulu Kante. Bahkan tak ada yang mau bertanya seberapa bagusnya dia. File yang saat ini sudah berusia 70 tahun itu mengenang salah satu perjalanan mereka, tepatnya ke Amiens, yang jaraknya 75 mil di utara Paris. Kante mengalami mabuk perjalanan, jadi bocah itu meminta duduk di kursi penumpang di depan. Ketika mereka sampai di sana, hujan sangat deras. Kante bermain dengan sepatunya yang kebesaran dan sudah tak layak pakai. Kondisinya juga tak baik-baik saja waktu itu. Tapi dia berusaha menegaskan keberadaannya di lapangan.
di antara sikutan pemain lain yang bertubuh jauh lebih tinggi darinya. Sayangnya, seberapa besar pun upayanya, dia harus kembali pulang dengan kecewa. Saat itu di Prancis, yang terpenting adalah tinggi badan dan fisik. Klub-klub profesional tidak selalu memperhatikan kecerdasan pemain. Yang lebih diperhatikan adalah bentuk fisik dan seatletis apa mereka. Jika besar dan kuat, maka pemain itu hebat. Begitupun, para pejabat Suresnes tetap menjaga perasaan Kante agar tetap termotivasi. Tentu saja dia bersedih. Tapi kami tak pernah mengatakan, tak ada lagi kesempatan. Kami mengatakan, mungkin belum waktunya. Mereka juga sebenarnya khawatir, apakah sikap Kante yang terlalu baik akan menghambat karirnya. Wojtyła menambahkan, dia selalu mendengarkan, dan dia selalu menghormati lawan dan rekan setimnya. Tidak pernah ada masalah dengannya. Namun pada satu titik, aku dan Pierre sempat meragukan, apakah dia terlalu baik untuk menjadi pemain profesional. Di musim terakhirnya di Surens, Kante bermain untuk Liga Amatir, Promotion de Honor, Divisi 6. Dia berhasil mencetak 10 gol dalam 19 pertandingan. Kadang bermain sebagai winger atau gelandang serang. Usianya 19 tahun kala itu. Sebagai perbandingan, di usia yang sama, seorang Eden Hazard telah bermain lebih dari 70 pertandingan untuk Lille di Ligue 1. Dan di usia itu, Cesc Fabregas bahkan telah bermain di Liga Champions dan Piala Dunia. Depuis très jeune, les centres d'information voilà, qui ne m'ont pas pris, les différents échecs pour intégrer voilà, des équipes professionnelles. Dengan koneksi yang dimiliki Jean-Pierre Parinelli, Presiden Suresnes waktu itu, Kante akhirnya pindah ke tim muda Bologne. Tepatnya di awal musim 2009-2010. Saat tiba, dia menjadi rekan setim Maxime Collin, yang di kemudian hari pernah bermain sebagai bek di Brentford. Melihat Kante, Collin langsung tahu klubnya mendatangkan seseorang yang istimewa. Suatu hari kami melakukan uji coba lari. Setiap orang harus melakukannya semaksimal mungkin. Tapi Kante menggagalkan kami semua. Karena setelah semua berhenti, dia masih terus berlari. Bulan demi bulan berlalu. Orang-orang mulai menyadari bahwa dia sangat bagus. Aku pernah melihatnya pergi ke supermarket di Perancis dengan tas kecil dan skuternya. Dia melakukan apapun sendiri. Jalanan Bologne sangat berbukit, tetapi dia datang ke pelatihan dengan skuternya dan menolak jika diberi tumpangan. Dia begitu rendah hati. Setelah diberi kontrak amatir oleh Bologne, Parinelli meminta Kante untuk melanjutkan studinya. Diabaikan begitu banyak klub, Kante berpikir, mungkin sulit baginya untuk mencapai level profesional. Syukurnya Kante hebat dalam matematika. Presiden Suresnes itu membantunya untuk mendaftar di jurusan akuntansi di sebuah perguruan tinggi di pusat kota, Lycée Girou-Chanière. Begitulah kehidupannya berlangsung selama di Bologne. Di pagi hari dia akan naik skuter menuju kota untuk kuliah. Dan sorenya, dia akan melintasi bukit untuk kembali latihan hingga malam. Dia seringkali melewatkan waktu makan. Bermain di bawah asuhan Christopher Raymond di tim cadangan Bologne, Kante ditempatkan sebagai salah satu dari 2 gelandang tengah dalam formasi 4-4-2. Mereka kemudian berhasil promosi ke divisi kelima Championnat de France Amateur di musim pertamanya.
tim utama Bologne sendiri sedang berjuang menghindari degradasi dari Ligue 1. Mereka tentu tak berminat membawa Kante masuk skuad utama. Kante baru melakukan debutnya untuk tim utama di pertandingan terakhir Bologne di akhir musim 2011-2012. Dia menjadi pemain pengganti di 11 menit terakhir pertandingan. Musim berikutnya, mereka terdegradasi ke Liga 3. Tapi disitulah titik balik karirnya. George Tourny, pelatih baru tim itu, langsung menempatkan Kante sebagai pemain utama. Banyak jurnalis yang penasaran dan baru menyaksikan permainannya. Mereka menanyakan, apa dia mengidolakan Claude Makélélé? Malu-malu dia menjawab, tidak, Lassana Diarra. Menariknya, 3 musim kemudian, saat Marseille gagal merekrut Kante, mereka merekrut Diarra. Kante tampil gemilang sepanjang musim untuk 37 pertandingan Bologne. Mereka finish di posisi 13. Tapi para scouting masih skeptis. Rennes memang meliriknya, tapi memutuskan bahwa ia masih belum siap. Lille berpikir untuk mengontraknya dan meminjamkannya ke klub Belgia Mouscron. Tetapi hal itu tak pernah terwujud. Untungnya bagi Kante, Perinelli selalu ada untuknya. Presiden Suresnes itu sekali lagi membantu garis nasibnya. Direktur Caen, Alain Cavalier bercerita, di akhir Agustus 2012, aku mendapat telepon dari Perinelli. Dia mengatakan, ada pemain yang sangat bagus di Bologne. Kupikir, ada banyak orang yang mengatakan mereka menemukan permata yang bagus. Jadi aku tak menindaklanjutinya. Lalu di September, dia menelpon lagi. Alain, ini sangat berharga. Kau harus datang melihatnya. Jadi kukirim orang untuk menontonnya. Dan orang itu berkata, Alain, ada sesuatu yang luar biasa pada pemain ini. Jadi di bulan November, aku pergi menontonnya secara langsung. Kualitasnya memang luar biasa. Tak lama, kabar tentang kemampuan Kante tersebar. Klub-klub bersaing mendapatkannya, tapi Caen telah mengamankannya lebih dulu. Jika kalian sudah sampai di part ini, kalian mungkin menyadari bahwa tak banyak footage tentang Kante yang bisa ditampilkan, karena dokumentasi tentang dirinya begitu sedikit. Selain karena di awal karirnya dia bermain di tim yang kurang dikenal, cerita tentang hidupnya juga lebih seperti misteri. Kante sendiri tak terlalu suka menceritakan perihal kehidupan pribadinya, entah nanti di kemudian hari. Kante menandatangani perjanjian prakontrak dengan Caen di awal Januari 2013. Di akhir musim, dia bergabung dengan mereka dengan kontrak bermain selama 3 tahun. Akhirnya setelah berusia 22 tahun, barulah dia mendapatkan kontrak sebagai pemain profesional. Sebelum Kante datang, selama 10 musim, klub itu berjuang naik turun antara Liga 1 dan Liga 2. Dan saat Kante bergabung, beberapa pemain berpengalaman ada di sana. Dia bahkan berbagi ruang ganti dengan mantan gelandang Prancis dan Paris Saint-Germain, Jérôme Rotten. Itu adalah sebuah langkah yang bagus baginya, karena dia bisa melihat dan merasakan bagaimana para profesional berlatih. Hebatnya, meski dia tampak seperti pemalu, tak ada perasaan rendah diri dalam pikirannya. Di kemudian hari, dia pernah bercerita, aku tak pernah melihat bahwa aku tertinggal dari pemain seusiaku yang telah lebih dulu bermain di timnas atau menjadi profesional. Yang aku tahu, aku harus melakukan pekerjaanku.
Aku meninggalkan rumah dan mencoba menjadikan sepak bola sebagai profesiku, untuk hidup dan melakukan apa yang kusukai. Jadi aku melakukannya selangkah demi selangkah. Aku tidak berfokus pada orang lain, hanya melakukan apa yang aku bisa sebaik mungkin. Selangkah demi selangkah, lalu semuanya terjadi. Di musim pertamanya bersama Caen di Liga 2, dia tampil hebat. Pelatihnya mengatakan, sejak dia masuk ke dalam tim itu, tak ada lagi yang bisa menggantikannya. Dia membantu mereka finish di peringkat 3 dan promosi ke Liga 1. Musim 2014-2015, seorang scouting bernama Steve Walsh, yang saat itu juga ditugaskan menjadi asisten Claudio Ranieri, meminta tim analis Leicester City untuk meneliti bakat yang cocok dengan permainan The Fox dari seluruh Eropa. Dia ingin melihat data intercept, tackle, dan umpan pemain dalam 90 menit pertandingan. Satu nama terus-menerus muncul, N'Golo Kante. Ternyata secara statistik, Kante memiliki kombinasi kecepatan, stamina, dan antisipasi yang mengagumkan, yang menciptakan ilusi seolah-olah ada dua orang di lapangan. Walsh menawarkannya pada Ranieri, tapi pelatih itu selalu menolak. Dia tak cukup besar. Untuk apa aku menginginkannya? Di musim yang sama, nama Kante juga menjadi pembicaraan fans Marseille, terutama tentang bagaimana terobsesinya Bielsa, pelatih Marseille kala itu, untuk membawanya ke velodrome. Pada tanggal 25 Februari 2015, saat Marseille melawan Caen di kandang, fans Marseille yang penasaran menyaksikan bagaimana gemilangnya Kante melawan tim kesayangan mereka. Guillaume Laine, seorang jurnalis Prancis, mengomentari pertandingan itu. Kante melahap seluruh lini tengah Marseille sendirian. Dia menghancurkan mereka. L'Equipe bahkan menjulukinya monster. Bielsa begitu bersemangat. Dia mengharapkan Kante dapat memberikan pressing tanpa henti yang dibutuhkannya di lini tengah. Rencana Bielsa adalah memasangkannya dengan Idrissa Gueye, yang saat itu bermain di Lille. Kante melakukan lebih banyak tackle dan intercept daripada gelandang lainnya di Ligue 1 di sepanjang musim itu. Sedangkan Gueye berada di peringkat ke-6 untuk tackle dan ke-3 untuk intercept. Kerjasama keduanya dengan pemain kreatif di sekitar mereka akan membuat Marseille semakin menakutkan. Kante siap pindah ke Marseille, tapi Leicester menyalipnya dengan tawaran harga yang lebih masuk akal. Dan dengan sedikit trik, Steve Walsh berhasil membawanya ke King Power Stadium. Walsh yang sekarang bekerja sebagai penasihat di Charlotte FC bercerita, "Aku ingat agennya mengalami cedera pergelangan kaki. Jadi si agen tak bisa meninggalkan Prancis. Itu bagus sekali. Kante sendirian menuju Marseille untuk menandatangani kontrak dengan klub itu. Lalu aku meminta agen lain untuk menggagalkan kesepakatan mereka dan membawa Kante ke Inggris. Aku katakan padanya bahwa dia tak boleh pergi sampai dia menandatangani kontrak. Aku tak mengancamnya. Aku hanya meyakinkan bahwa hal itu akan baik untuknya dan kami. Dia akan bermain di Premier League dan bisa menunjukkan kemampuannya. Dan dia menandatangani kontrak itu." Leicester membayar senilai 5,6 juta pound untuk kepindahan Kante. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sejarah. Namun sayang, tak banyak pembahasan tentangnya waktu itu. Semua media lebih fokus ke pemecatan Jose Mourinho. Secara keseluruhan,
Musimnya bersama Leicester fenomenal. Lagi pula, siapa yang tak tahu indahnya kisah Leicester fairy tale itu? Dengan rekan setimnya yang sangat percaya diri menjalani rencana Ranieri, Kante hadir untuk memberikan semua yang dia bisa lakukan. Seperti pernyataan kebanggaan penggemar Leicester, 70% planet ini ditutupi air, dan sisanya oleh N'Golo Kante. Kante tak pernah berpikir bahwa dia akan terpilih untuk membela timnas Perancis. Jadi dia sempat mempertimbangkan saat Mali untuk kedua kalinya memintanya membela negara itu di ajang Piala Afrika 2015. Tapi Steve Walsh menasehatinya agar menunggu undangan Perancis, karena Les Bleus tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan gelar. Undangan dari timnas akhirnya datang. Dia bersaing dengan nama-nama seperti Paul Pogba, Blaise Matuidi, Yohan Cabaye, Moussa Sissoko, dan Lassana Diarra untuk mendapat tempat di starting line up. Di kain ia menampilkan beberapa penampilan yang bagus. Tetapi bersama Leicester, yang sedang mengalami musim yang mengejutkan, dia tampil sangat baik. Ada pemain berpengalaman di dalam skuad, dan terserah jika performa mereka memang bagus. Namun, jika ada seseorang yang dapat membawa sesuatu yang berbeda ke dalam skuad, aku akan memilihnya. Debutnya untuk timnas Perancis terjadi di pertandingan persahabatan melawan Belanda di Amsterdam Arena. Dia menggantikan Diarra di babak pertama, dan mereka menang 3-2 waktu itu. Start pertamanya, di mana dia juga mencetak sebuah gol, adalah saat mereka melawan Rusia di Stade de France. Penampilan pertamanya untuk turnamen resmi adalah saat Les Bleus melawan Rumania di pertandingan pembukaan Euro 2016. Kante memainkan seluruh pertandingan di fase grup, membuat umpan terbanyak, tackle terbanyak, intercept terbanyak, dan menempuh jarak terjauh di lapangan. Sayangnya di babak 16 besar melawan Irlandia, dia mendapat kartu kuning keduanya di menit 27. Meski melewati proses yang tak mudah hingga bisa sampai di Premier League dan direkrut klub sebesar Chelsea, Kante menolak menghindar dari kewajiban pajak seperti yang dilakukan banyak pemain lain. Penasihat pajaknya mengungkapkan, N'Golo Kante sangat tidak fleksibel. Dia hanya mau pembayarannya dengan cara yang normal. Dan gajinya yang besar juga tak membuatnya mengganti kendaraannya. Dia tetap mengenakan Mini Cooper bekas yang dibelinya saat dia bergabung dengan Leicester City. Mungkin apa yang kita pikirkan tentang Kante sama seperti apa yang Antonio Rudiger pikirkan. Mantan bek Chelsea yang di kemudian hari pindah ke Madrid itu bercerita tentang kesannya bersama Chelsea pada The Players Tribune di tahun 2022. Dan cerita pertamanya bermula dari N'Golo Kante. Aku harus bercerita tentang salah satu pemain terbaik di sepak bola. Sebelum aku datang ke Chelsea, aku sudah mendengar semua kisah indah tentangnya. Kata mereka, dia selalu tersenyum. Kata mereka, dia masih mengendarai Mini Cooper tua. Kata mereka, dia tidak pernah meninggikan suaranya. Tapi, benarkah ada yang seperti itu dalam sepak bola? Tidak ada yang benar-benar seperti itu. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak kekecewaan. Kita semua manusia. Tidak ada yang sekeren itu sepanjang waktu. Itu tidak mungkin. Sampai aku bertemu N'Golo. You can't hate him. No. Like the person who would hate this guy, no, you have a serious problem with yourself or something. Because like he's so nice, he's so friendly, always smiling. Like I never saw him angry. Never seen him angry? No. Ever? No.
So with that said, you say he's the nicest person, he's a great player, he's great for the team. Do you ever have a word with him and go, come on mate, you're late every day? Yeah, it's like then, if you tell him, then he's like, just smiling, and then you are laughing, and then everything, then you just forget it. So. Never be mad at N'Golo Kante? No. You've never been mad at him? No. Oh, okay. You can't, honestly. Impossible? No, that's not possible. Dan seperti itulah N'Golo Kante. Boxing, who would win, you or N'Golo Kante? God, I think this match would never happen because like to punch this guy, it would be like something Rude. That would be crime, to be honest. Like, but if I had to give him one, yes, I would give him a quick one. It might be quick, but if I catch him, it would be finished. Menggantikan Conte datanglah seorang pelatih berlatar belakang bankir yang bernama Maurizio Sarri. Meski tak pernah bermain secara profesional, pengalaman melatihnya mentereng. Sebelum ke Chelsea, Sarri menangani Napoli selama 3 musim. Berbeda dengan Conte yang berfilosofi bertahan dan lebih terorganisir, gaya sepak bola Sarri lebih mengalir. Gaya sepak bola Sarri lebih mengalir dan mengutamakan penguasaan bola. Mirip seperti Tiki Taka. Dan seperti di Napoli, dia datang ke Chelsea bersama regista andalannya, Jorginho. Gaya sepak bolanya sangat cepat, menggunakan formasi 4-3-3 yang mengandalkan distribusi bola dari gelandang bertahan Jorginho, bek tengah David Luiz, dan dipadukan dengan kreativitas Eden Hazard. Sarri juga mengubah peran Kante secara drastis, memberinya tugas untuk merebut bola kembali ke posisi yang lebih maju di lapangan. Hal itu tentu membuat banyak pendukung Chelsea kesal, karena menurut mereka, posisi terbaik Kante adalah sebagai gelandang bertahan. Awal musim Chelsea dengan Sarri Ball memang cukup menjanjikan. Mereka tak terkalahkan dalam 11 pertandingan pertama. Namun kemudian, pertahanan Chelsea beberapa kali terekspos. Nampak dalam kekalahan 4-0 melawan Bournemouth dan kalah telak 6-0 melawan Manchester City. Kante sendiri mampu beradaptasi dan cukup menikmati posisi barunya. Dia jauh lebih baik ketimbang anggapan banyak orang. Perubahan taktik itu menunjukkan Kante memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar merusak serangan lawan. Musim 2018-2019 itu, mereka finish peringkat ketiga di Liga. Salah satu hal yang mungkin masih diingat fans Chelsea tentang kemauan keras seorang N'Golo Kante musim itu adalah saat dia memaksa untuk ikut bermain di final Piala Eropa melawan Arsenal di Baku. Waktu itu Kante sedang mengalami cedera hamstring dan sudah beberapa kali absen latihan. Itu satu-satunya trofi mereka bersama Sarri sebelum pelatih itu memilih kembali ke Italia untuk melatih Juventus. Dan Frank Lampard menjadi penggantinya di Stamford Bridge. Di Piala Dunia 2018, Prancis memang memiliki deretan bakat brilian. Tapi tentu saja, Kante tetap mencuri perhatian. Meski menjadi salah satu pesepak bola terkecil yang datang ke Rusia waktu itu, dan tak mencetak 1 gol pun atau assist, dia tak pernah berhenti berlari, menjegal, mengintercept, atau mencegat umpan lawan. Lawan-lawan Prancis juga tak dapat menghentikan pengaruhnya dalam pertandingan. Paul Pogba bahkan menyebutnya memiliki 7 paru-paru.